Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan. Saat malam mulai menelan cahaya dan keheningan berubah jadi bisikan, ingatlah, tidak semua yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Di sebuah gang sempit di kota Tegal, ada sebuah warung warteg yang namanya selalu dibicarakan orang warteg Bu Sumina. Warungnya kecil, meja sedania, kursi dari kayu lapuk, tapi entah mengapa tak pernah sepi. Bahkan saat hujan deras, orang tetap rela berdesakan demi sepiring nasi dan lauk dari dapurnya. Rasa masakannya luar biasa. Ayam gorengnya gurih hingga ke tulang, sayur asamnya segar, sambalnya membuat lidah panas, tapi ingin lagi dan lagi. Orang-orang bilang, masakan Bu Sumina punya rasa rumah yang tak bisa ditemukan di warung lain. Tapi tak banyak yang tahu, di balik semua itu, ada rahasia kelam yang tak seharusnya dibuka. Bu Sumina bukanlah orang kaya. Dulu, ia hanya janda miskin dengan satu anak perempuan bernama Sinta. Hidupnya sulit kadang. Ia hanya bisa makan nasi, aking. Namun suatu malam, saat ia menangis di dapur, seseorang mengetuk pintu belakang. Bukan manusia, tapi sosok tinggi besar dengan wajah tertutup kain hitam. Kalau mau rezeki lancar, saya bisa bantu. Suara itu dalam, serak, seperti bergema di dalam kepala. Bu Sumina ketakutan, tapi rasa lapar lebih besar dari rasa takut. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya gemetar. Sosok itu tersenyum samar. Masaklah seperti biasa. Tapi setiap bulan, satu nyawa harus menjadi pelengkap bumbu. Awalnya Bu Sumina mengira itu sekadar ancaman atau candaan mengerikan. Tapi ia tak berani menolak. Malam itu, ia diberi sebuah bungkusan kecil berisi bubuk hitam. Tabakon ini, setiap kali memasak, mereka akan ketagihan. Mereka akan kembali. Dan kamu akan kaya, bisik sosok itu sebelum lenyap dalam kegelapan. Esok paginya, warung Bu Sumina mulai ramai. Orang-orang datang, makan, lalu kembali membawa teman-temannya. Uang mengalir deras, lauknya selalu ludes. Bu Sumina mulai percaya bahwa itu adalah berkah. Tapi datanglah malam Jumat Kliwon pertama setelah pertemuan itu. Sosok berjubah hitam kembali muncul di dapur. Sudah siap tumbalnya? Tanya dia. Bu Sumina panik. Ia belum menyiapkan apa-apa. Sosok itu hanya tertawa pelan. Baiklah, aku yang pilihkan kali ini. Keesokan paginya, seorang gelandangan yang biasa duduk di ujung gang ditemukan tewas di belakang warung. Tidak ada darah, tidak ada luka, hanya kulitnya yang pucat dan matanya kosong menatap langit. Bu Sumina ketakutan, tapi bisnisnya justru makin laris. Bulan demi bulan berlalu. Setiap kali mendekati malam yang sama, selalu ada orang hilang di sekitar warungnya. Kadang pengamen, kadang pendatang yang tak dikenal warga. Semua demi mempertahankan rasa ajaib masakannya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, seorang pelanggan baru datang, seorang pria tua yang pandangannya tajam. Ia duduk di pojok, makan perlahan, dan memperhatikan setiap gerak Bu Sumina. Laukmu enak sekali, Bu, katanya. Tapi rasanya aneh, seperti pernah saya cicipi di tempat yang seharusnya tidak ada. Bu Sumina hanya tersenyum kaku. Tapi, sejak malam itu, ia merasa ada yang mengintainya. Setiap kali ia ke dapur, suara-suara aneh terdengar dari panci. Tawa kecil, bisikan, dan kadang tangisan. Bulan berikutnya, masalah besar datang. Sosok berjubah hitam muncul lebih awal dari biasanya. Kali ini, kau harus menyerahkan sesuatu yang lebih berharga. Tumbal darahmu hampir habis. Hanya anakmu yang bisa melunasi. Bu Sumina membeku. Tidak, Sinta satu-satunya yang saya punya. Sosok itu menghela napas panjang. Kalau begitu, siaplah kehilangan semuanya. Malam itu, warungnya terasa dingin. Pelanggan yang makan terlihat pucat. Beberapa menatap kosong. Lampu berkedip-kedip. Dan dari arah dapur, tercium bau amis yang semakin menyengat. Keesokan harinya, Sinta hilang. Warga mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Di warung, lauk tetap penuh seperti biasa,
tapi rasanya lebih gurih dari sebelumnya. Orang-orang makan lahap tanpa tahu bahwa bumbu rahasia kali ini adalah darah daging anak pemilik warung sendiri. Namun, azab tak lama datang. Malam berikutnya, warung Bu Sumina terbakar tanpa sebab. Api menyala cepat, menghabiskan segalanya. Warga yang mencoba menolong menemukan tubuh Bu Sumina hangus di dapur. Tangannya masih memegang sendok besar, matanya terbuka lebar seolah memandang sesuatu yang mengerikan. Setelah kejadian itu, gang tempat warung itu berada menjadi sepi. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka bilang, kadang terdengar suara panci beradu dan aroma masakan yang begitu menggoda keluar dari puing-puing hangus. Dan jika seseorang mengikuti bau itu, mereka mungkin tak akan pernah kembali. Sejak kebakaran warung Bu Sumina, gang itu menjadi sunyi. Warga setempat menyebutnya Gang Sumuk, bukan hanya karena udara di sana terasa pengap, tetapi juga karena rasa takut yang menyesakkan dada setiap kali melintas. Tidak ada yang mau menoleh ke bekas warung itu. Puing-puing hangus dibiarkan membatu, atapnya roboh, dindingnya menghitam. Namun, cerita aneh mulai beredar. Beberapa orang mengaku mencium bau masakan dari arah puing itu pada malam hari. Bukan bau gosong, melainkan aroma ayam goreng gurih, sambal pedas, dan sayur asem segar. Bau itu muncul tiba-tiba, biasanya di tengah malam, dan menghilang saat fajar. Cerita ini sampai ke telinga Arif, seorang pemuda Tegal yang bekerja sebagai penulis lepas. Arif dikenal senang mencari kisah-kisah aneh untuk tulisannya di media daring. Ia pernah menulis tentang mitos pesugihan sawah di Brebes, juga tentang makam keramat di Slawi. Namun, cerita tentang warung Bu Sumina membuatnya penasaran lebih dari yang lain. Suatu malam, Arif memutuskan datang ke Gang Sumuk. Jam menunjukkan pukul 11 lewat, dan udara dingin menusuk. Ia berdiri di ujung gang, memandangi puing warung yang gelap. Tidak ada suara, hanya bunyi serangga, malam dan sesekali angin berdesir. Arif melangkah perlahan. Saat jaraknya tinggal beberapa meter dari puing itu, tiba-tiba bau itu datang. Ayam goreng panas sambal turasi, sayur asam, segar. Aromanya begitu nyata, sampai membuat perut Arif keroncongan meski ia baru saja makan. Ia menelan ludah. Aneh, jelas-jelas ini cuma bangunan terbakar, gumamnya Arif mendekat. Ia memperhatikan bekas pintu warung yang kini hanya tersisa rangka kayu gosong. Di dalam, ia bisa melihat bayangan seperti meja panjang dan panci besar di sudut dapur. Panci itu tidak hangus, bahkan terlihat berkilau, seperti baru dicuci. Tidak mungkin. Arif melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang pintu, udara berubah. Gang itu sebelumnya dingin, tapi di dalam puing, hawa menjadi hangat-hangat seperti di dapur yang sedang sibuk memasak. Ia mendengar suara panci beradu, sendok mengaduk, bahkan suara mendesis minyak panas. Bu Sumina, panggil Arif. Tanpa sadar, tidak ada jawaban, tapi bau masakan semakin kuat. Perutnya terasa bergejolak. Bukan lapar, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur takut. Arif berjalan ke arah panci besar itu. Tangannya gemetar saat memegang gagangnya. Ia mengangkat tutup panci perlahan. Uap panas langsung menyembur, menutupi pandangannya. Dan di balik uap itu, ia melihat ayam goreng, sambal, dan sayur asem semuanya tampak segar dan menggoda. Arif menatap sekeliling. Tidak ada siapapun di sana. Ini bagaimana bisa? Lalu ia mendengar suara lirih, seperti bisikan, datang dari arah panci. Makanlah. Suara itu lembut, hampir seperti suara ibu menina bobokan anaknya. Makanlah nak, biar kamu kuat, biar kamu kaya. Arif merasa kepalanya berputar. Bau itu menusuk hidungnya, membuat pikirannya kabur. Tangannya bergerak sendiri, meraih sendok sayur dan mulai menyendok nasi dari dalam panci. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berdiri di puing warung, melainkan di dalam warung Bu Sumina, seperti sedia kala meja-meja penuh pelanggan. Suara obrolan, bau masakan yang memenuhi udara. Dan di belakang meja kasir, Bu Sumina berdiri tersenyum, memandangnya. Enak kan? Tanyanya pelan. Arif mengangguk tanpa sadar. Bu Sumina berjalan mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh bahu Arif. Kalau mau rasa ini terus ada, kamu harus bantu saya. Arif mencoba bertanya,
tapi lidahnya keluh. Suara pelanggan di sekitarnya mulai hilang satu persatu. Ruangan warung perlahan menjadi kosong. Lalu hanya tinggal dia dan Bu Sumina. "Aku butuh tumbal, Nak," bisik Bu Sumina. "Satu saja. Setiap bulan, kamu yang pilih. Setelah itu, semua ini jadi milikmu." Arif terbelalak. "Tidak, saya..." Belum sempat ia melanjutkan, wajah Bu Sumina berubah. Matanya menghitam, mulutnya robek lebar hingga ke pipi, giginya tajam berlapis-lapis. Tangannya mencengkeram leher Arif. "Kalau bukan kamu yang memilih, kamu yang jadi tumbalnya." Arif terengah, mencoba melepaskan diri. Pandangannya berkunang-kunang, napasnya sesak. Ia masih mendengar bisikan-bisikan itu, bisikan yang kini terdengar seperti nyanyian anak-anak yang menyeramkan. Tiba-tiba, ia tersentak. Ia kembali berdiri di tengah puing warung yang gelap. Panci besar di depannya kosong. Tidak ada ayam, tidak ada sambal, hanya air hitam pekat berbau busuk. Tangannya masih memegang sendok sayur, dan di ujung sendok ada gumpalan rambut manusia yang basah. Arif terhuyung mundur, napasnya terengah. Dari sudut puing, ia melihat bayangan seseorang berdiri tinggi, berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengangkat tangan perlahan dan menunjuk ke arah Arif. "Bulan depan." Suara berat itu bergema di kepalanya. "Pilihlah tumbal pertamamu." Arif berlari keluar dari puing itu tanpa menoleh. Tapi bau masakan itu, entah bagaimana, terus menempel di hidungnya. Dan jauh di lubuk hatinya, ada bagian dari dirinya yang mulai memikirkan, siapa yang pantas menjadi tumbal pertama. Sejak malam di puing warung itu, hidup Arif tidak pernah sama lagi. Bau masakan dari panci hitam itu seolah menempel di rongga hidungnya, mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap kali ia mencoba makan di tempat lain, rasanya hambar. Bahkan ibunya sendiri tidak mampu menghapus rasa lapar aneh yang kini menguasainya. Ia mulai gelisah. Malam-malamnya penuh mimpi buruk. Ia melihat warung Bu Sumina berdiri megah kembali, dipenuhi pelanggan. Tapi semua pelanggan itu pucat. Mata mereka kosong dan tangan mereka penuh darah. Bu Sumina berdiri di belakang meja, tersenyum sambil memanggilnya. "Sudah saatnya, Nak. Pilih satu saja." Arif bangun dengan keringat dingin. Ia mencoba mengabaikan mimpi itu, menganggapnya hanya sisa rasa takut dari kejadian malam itu. Tapi suara-suara itu tak berhenti. Saat ia duduk sendirian di kamarnya, tiba-tiba terdengar bisikan lembut. Si itu saja, dia sendirian, tak ada yang akan mencarinya. Awalnya, Arif menutup telinga, tapi lama-kelamaan, bisikan itu seperti ide yang masuk akal. Hari-hari berikutnya, Arif menjadi pendiam. Ia jarang bertemu teman, tapi matanya selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menilai siapa yang layak menghilang. Seorang gelandangan di pasar, anak jalanan di perempatan, pedagang keliling yang selalu pulang larut malam. Namun, bisikan itu tidak puas. Harus yang dekat denganmu, supaya ikatannya kuat. Sampai akhirnya, matanya tertuju pada Denny, teman lamanya, yang bekerja sebagai penjaga gudang. Dani tinggal sendirian di kontrakan kecil. Tidak ada keluarga di Tegal, hidupnya biasa saja, tidak menonjol. Dan yang paling penting, tidak banyak orang akan memperhatikan kalau ia hilang. Arif merasa hatinya terhimpit. Dani adalah satu dari sedikit teman yang selalu membantunya. Tapi setiap malam, bayangan panci itu muncul di kepalanya. Uap panas mengepul, aroma masakan memanggilnya. Dan selalu, di ujung uap itu, ia melihat wajah Bu Sumina dengan senyum mengerikan. Malam itu, Arif memberanikan diri datang ke kontrakan Dani. Ia membawa sebotol minuman keras sebagai alasan nongkrong bareng. Dani menyambut dengan senang hati, tidak curiga sedikit pun. Mereka duduk, minum, bercanda, mengenang masa-masa sekolah dulu. Tapi di tengah tawa itu, Arif merasakan sesuatu merayap di dalam kepalanya. Pandangannya sedikit kabur, tapi setiap kali ia fokus pada Dani, bau masakan itu kembali. Ayam goreng, panas, sambal pedas, sayur asam segar, dan bisikan itu lagi. Sekarang, Arif mencoba melawan. Tangannya bergetar. Ia ingin menghentikan semuanya, ingin lari, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun tubuhnya. Saat Dani lengah, Arif meraih botol kosong di meja dan menghantamkan ke belakang kepala temannya. Suara itu tumpul. Dani terjatuh, mengerang. Pelan,
darah mulai mengalir. Arif membeku beberapa detik, napasnya tercekat, tapi bisikan itu tidak berhenti, malah semakin mendesak, bawa dia. Dalam keadaan setengah sadar, Arif menyeret tubuh Dani keluar kontrakan. Malam itu sepi, hanya suara angin dan langkah kakinya di jalan. Ia membawa Dani ke gang sumuk, melewati ambang pintu puing warung yang hangus. Begitu masuk, hawa hangat langsung menyilap. Panci besar itu kembali ada di sudut dapur, mengkilap, seolah menunggu, taruh di sini. Suara Bu Sumina terdengar. Meski sosoknya tak terlihat, Arif meletakkan tubuh Dani di lantai. Dalam sekejap, sesuatu yang gelap dan basah merayap keluar dari panci, menyelimuti tubuh itu. Dani mengerang sekali, lalu sunyi. Saat kegelapan itu surut kembali ke dalam panci, tubuh Dani lenyap, tak ada darah, tak ada bekas. Panci itu berisi masakan, ayam goreng panas, sambal segar, sayur asem yang beruap. Aromanya begitu kuat sampai membuat kepala Arif ringan, seolah semua rasa bersalahnya menguap. Bagus nak, kini Bu Sumina muncul di hadapannya. Wajahnya normal, senyumnya lembut. Mulai sekarang, kamu akan mendapatkan semuanya. Uang, makanan, kekuatan. Asal setiap bulan, kamu memberi makan panci ini. Arif ingin marah, ingin menolak. Tapi pikirannya seperti terperangkap dalam kabut. Yang ia rasakan hanya lapar-lapar, yang tidak bisa dipuaskan oleh makanan biasa. Malam itu ia pulang dengan tangan bergetar. Tapi di sakunya, ia menemukan segepok uang lusuh. Uang itu berbau bumbu dapur. Namun, sejak malam itu pula, Arif mulai melihat hal-hal aneh. Saat ia bercermin, sesekali bayangannya bukan dirinya, melainkan wajah Bu Sumina yang menyeringai. Saat berjalan di pasar, orang-orang memandangnya lama, dengan tatapan kosong, seperti pelanggan di mimpinya. Dan di setiap tempat ia berada, selalu ada bau masakan itu, bau yang kini bukan lagi sekadar menggoda, tapi menentai. 1 bulan terasa cepat, dan di kepalanya, suara itu mulai datang lagi. Sudah waktunya nak, siapa tumbal berikutnya? 1 bulan berlalu sejak Arif memberikan tumbal pertama. Waktu itu terasa melesat seperti kereta malam senyap, tapi membawa sesuatu yang tak terhindarkan. Ia mengira rasa bersalah akan menghantui. Tapi anehnya, yang menghantuinya justru rasa lapar. Bukan lapar biasa, melainkan keinginan gila untuk mencium aroma dari panci di gang sumuk lagi. Awalnya, Arif mencoba mengabaikan bisikan itu. Ia menulis, pergi ke kafe, bertemu orang-orang, tapi bau masakan itu tetap menyelinap di sela udara. Bahkan ketika ia berada di luar kota, malam-malamnya kembali dipenuhi mimpi. Warung Bu Sumina yang megah, pelanggan dengan wajah pucat duduk diam sambil makan, dan Bu Sumina yang selalu memanggilnya ke dapur. Waktunya sudah dekat. Nak, suara itu semakin sering terdengar, bahkan di siang bolong. Kali ini, pilihlah yang benar-benar berarti, maka kau akan mendapat lebih. Arif mulai merasa diawasi. Saat ia berjalan di pasar, ia kadang melihat sosok berjubah hitam berdiri di ujung jalan. Saat ia menoleh lagi, sosok itulah di rumah. Setiap kali ia memandang cermin, ada bayangan lain di belakangnya, tinggi, kurus, dan diam saja menatapnya. Hari demi hari, pikirannya semakin tergerus. Ia tidak lagi memikirkan apakah ia akan memberi tumbal, tapi siapa. Nama-nama mulai muncul di kepalanya. Tetangga sebelah yang suka ribut, pedagang keliling yang sering menatap sinis, bahkan anak kecil yang berlari di depan rumah. Namun, suara itu mendesak, yang dekat, yang kau percaya, supaya ikatan makin kuat. Pilihan itu akhirnya jatuh pada Wulan, seorang sahabat yang sudah ia kenal sejak SMA. Wulan sering membantu Arif mencari narasumber untuk tulisannya, bahkan yang terakhir kali memperingatkannya. Agar tak aiket-aiket misteri puing warteg beberapa bulan lalu. Arif sempat menolak dalam hati. Wulan bukan orang yang pantas mati. Tapi semakin ia menunda, semakin sering mimpi buruk itu datang. Dan setiap kali ia bangun, ada bercak minyak di lantai kamarnya. Bau sambal pedas menggantung di udara. Suatu sore, Wulan menghubunginya. Rif, aku nemu cerita yang mungkin kamu mau. Katanya ada yang pernah lihat Bu Sumina. Setelah kebakaran, dia jalan di pasar, bawa keranjang sayur. Jantung Arif berdegup kencang. Serius, kamu mau cerita di mana? Ketemu aja malam ini. Aku ke kontrakanmu.
Sekalian bawa kopi. Wulan datang tepat pukul 8 malam. Ia membawakan kopi dan beberapa gorengan. Mereka duduk di ruang tamu, bercanda sebentar. Lalu Wulan mulai menceritakan kabar aneh itu. Namun, Arif tidak sepenuhnya mendengar. Bau masakan mulai muncul, kuat sekali. Seolah panci itu ada di sudut ruangan. Wulan berhenti bicara. "Rif, kamu pucat. Kamu gak apa-apa." Arif menelan ludah. Suaranya gemetar. "Aku haus." Saat ia berdiri, pandangannya kabur. Dalam kabut pikirannya, ia tak lagi melihat Wulan di ruang tamu. Ia melihatnya di dalam warung Bu Sumina, duduk di meja paling dekat dapur, menunggu dengan senyum hangat. Di belakang Wulan, Bu Sumina melompat, memanggilnya. "Tumbalkan dia." Bisikan itu menusuk tajam. Tangan Arif meraih sesuatu di meja sebuah asbak besi. Langkahnya terasa berat, tapi kepalanya dipenuhi satu perintah. Wulan tidak sempat bereaksi saat benda itu menghantam kepalanya. Sekali, dua kali, darah mengalir, dan tubuhnya ambruk di lantai. Arif terengah. Tubuhnya panas, tapi kepalanya terasa ringan. Ia menyeret Wulan keluar rumah, menuju gang sumuk. Malam itu gelap, hanya suara gesekan sandal di aspal dan detak jantungnya yang terdengar begitu melewati ambang pintu puing warung. Hawa hangat menyelimuti lagi. Panci itu sudah ada di sana, mengkilap penuh uap tanpa diminta. Arif menaruh tubuh Wulan di lantai. Bayangan hitam yang basah dan lengket merayap dari panci, menyelimuti tubuh itu. Wulan menggeliat sebentar, lalu sunyi. Ketika bayangan itu surut, tubuh Wulan lenyap. Masakan kembali memenuhi panci ayam goreng, sambal, sayur asem. Arif menatapnya. Air liurnya hampir menetes. Ia menyendok, mencicipi, dan sekali lagi, rasa itu membuatnya lupa segalanya. Sampai ia sadar, di balik panci, Bu Sumina berdiri. Wajahnya kali ini berbeda, kulitnya pucat, matanya cekung, senyumnya lebih lebar dari seharusnya. "Bagus, Nak, kau mulai mengerti. Tapi ingat, setiap tumbal akan meninggalkan bayangan di belakangmu. Kalau bayangan itu terlalu banyak, kau akan hilang." Arif ingin bertanya, tapi tubuhnya mendadak kaku. Ia merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Pelan-pelan ia menoleh, dan di sana berdiri Wulan. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya berlumuran darah. Tapi ia tersenyum tipis. "Kita akan selalu di belakangmu, Rif," bisiknya. Arif terhuyung mundur. Tapi begitu ia keluar dari puing itu, Wulan tidak ada. Ia sendirian di jalan gelap. Namun, bayangan di belakangnya kini tidak lagi satu, ada dua. Tinggi, kurus, mengikuti setiap langkahnya. Dan di kepalanya, suara itu sudah mulai lagi. "Bulan depan, Nak, siapa tumbal berikutnya?" Sejak warung warteg, Bu Sumina selalu penuh setiap hari. Warga sekitar mulai heran. Tempat makan kecil di pinggiran jalan raya Tegal itu tidak pernah sepi pengunjung, bahkan di jam-jam yang biasanya sunyi. Tidak hanya pelanggan biasa, tetapi juga orang-orang asing yang datang dari luar kota, seolah mereka tahu persis tempat itu. Namun, di balik senyum ramah Bu Sumina kepada setiap pembeli, ada kegelisahan yang ia simpan rapat-rapat. Malam itu, selepas menutup warung, ia duduk di bangku kayu di dapur, menatap periuk besar yang masih menyisakan sedikit gulai ayam. Aroma gurihnya masih memenuhi udara. Tapi yang membuatnya resah adalah sesuatu yang tak kasat mata. Perutnya terasa kaku, seperti ada tangan yang mencengkeram dari dalam. Ia tahu, ini bukan sakit biasa. Sudah beberapa kali tanda ini muncul, pertanda bahwa ia menginginkan sesuatu. Ia bukan manusia, dan bukan pula hewan biasa. Beberapa bulan lalu, ketika warungnya nyaris bangkrut dan ia terancam kehilangan rumah karena hutang, Bu Sumina mencari pertolongan. Ia mendengar cerita dari seorang teman lama tentang sebuah jalan pintas menuju kekayaan yang hanya diketahui segelintir orang. Teman itu memperkenalkannya pada seorang pria tua berkulit keriput yang tinggal di pinggir sawah, bernama Mbah Warto. Malam pertemuan pertama itu, Mbah Warto membisikkan sebuah kesepakatan. Bu Sumina akan mendapatkan rezeki yang tak pernah habis, pelanggan yang tak pernah berhenti datang, dan keuntungan berlipat. Sebagai gantinya, ada satu syarat yang harus ia penuhi. Ia harus memberi sajian khusus setiap malam Jumat. Sebelum tengah malam, sajian itu bukan berupa sesajen biasa, melainkan daging segar yang berasal dari makhluk bernyawa
Awalnya, Bu Sumina tidak percaya dan ragu, tapi keputusasaan membuatnya mengangguk. Malam itu, di bawah sinar bulan, Mbah Warto mengajaknya ke sebuah sumur tua di tengah kebun bambu. Di sana, Bu Sumina diminta meneteskan darah ayam hitam ke dalam sumur. Sambil melafalkan mantra yang Mbah Warto bisikan, air sumur itu beriak meski tak ada angin. Dan dari dalam, terdengar suara lirih seperti orang mengerang. Sejak malam itu, warungnya berubah drastis. Pelanggan datang tanpa henti. Nasi, lauk, dan sayur yang ia jual selalu terasa lebih lezat di lidah pembeli. Bahkan tanpa ia tahu apa yang membuat rasanya begitu istimewa. Omsetnya meningkat berkali lipat, dan hutang-hutangnya lunas hanya dalam hitungan minggu. Tapi kesepakatan itu punya harga. Mbah Warto pernah memperingatkan, jika ia gagal memberi sajian tepat waktu, sesuatu yang ia sebut sebagai penjaga akan datang menagih, dan penagihan itu tidak selalu dalam bentuk yang manusia bisa terima. Malam itu, perasaan resahnya semakin kuat. Hari sudah hampir berganti ke Jumat, dan ia belum menyiapkan apapun. Biasanya, ia membeli ayam hitam dari seorang pedagang khusus yang sudah tahu urusannya. Tapi kali ini, pedagang itu tidak muncul. Semua pasar yang ia datangi sore tadi tidak menjual ayam seperti yang ia butuhkan. Sekitar pukul 11 malam, saat ia sedang menyiapkan nasi di dapur, lampu di warung tiba-tiba berkedip. Angin berhembus dari arah pintu belakang, meski semua jendela tertutup rapat. Aroma anyir darah memenuhi hidungnya, membuat perutnya terasa mual. "Bu," terdengar suara serak memanggil dari luar dapur. Suara itu asing, tapi entah kenapa terasa akrab, seolah ia pernah mendengarnya dalam mimpi. Bu Sumina mencoba memberanikan diri membuka pintu belakang. Di luar gelap gulita, tapi ia melihat sosok tinggi, kurus, dengan kulit pucat kehijauan, berdiri mematung. Matanya berwarna merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Aku lapar," gumamnya pelan. Namun kotak-kotak itu terdengar jelas di telinga Bu Sumina. Tubuhnya membeku. Ia tahu, inilah penjaga yang dimaksud Mbah Warto. Makhluk itu datang untuk menagih. Bu Sumina mundur beberapa langkah, tapi makhluk itu bergerak maju. Langkahnya lambat namun pasti. Setiap kali ia melangkah, lantai kayu dapur berderit seperti merintih kesakitan. "Kau berjanji." Suara itu semakin berat, bergema di kepalanya. Bu Sumina hampir pingsan. Ia mencoba mengucapkan mantra yang pernah diajarkan Mbah Warto, tapi lidahnya terasa kaku. Tiba-tiba, dari arah sumur tua di kejauhan, terdengar suara air bergolak keras, diikuti bau busuk yang menusuk hidung. Makhluk itu kini sudah berdiri di hadapannya. Nafasnya dingin, matanya menatap tanpa berkedip. Cangkat yang panjang dan kurus terulur, jari-jarinya runcing seperti cakar. Bu Sumina menjerit, tapi suaranya seakan tersedot udara. Tubuhnya terasa ringan, pandangannya kabur, dan yang terakhir ia rasakan adalah sentuhan dingin di lehernya. Lalu, semuanya gelap ketika ia sadar. Ia sudah terduduk di lantai dapur. Panci-panci berantakan, dan di sudut ruangan ada mangkuk berisi potongan daging mentah yang tidak ia ingat pernah menyiapkannya. Darah segar masih menetes dari potongan itu. Pikirannya kacau. Ia tahu malam ini ia selamat, tapi hanya karena makhluk itu telah diberi makan. Dan entah dari mana daging itu berasal. Ia tidak berani mencari tahu. Namun satu hal jelas, janji itu kini menjeratnya lebih dalam. Ia tidak bisa lari, tidak bisa mundur. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa menyediakan sajian itu sebelum tiba giliran dirinya sendiri? Malam itu, warung Bu Sumina tetap ramai seperti biasa. Orang-orang datang silih berganti, mengisi kursi yang tak pernah sempat dingin. Uang mengalir deras ke laci kayu di bawah meja kasir. Namun di tengah hiruk-pikuk suara sendok dan obrolan pembeli, ada sesuatu yang terasa ganjil. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan hal aneh yang sulit dijelaskan. Kadang-kadang, aroma wangi melati menusuk hidung di antara bau sayur asam atau gorengan panas. Bau itu muncul tiba-tiba, lalu hilang tanpa jejak, seolah dihembuskan oleh angin yang tak ada. Beberapa orang mengaitkannya dengan bunga tabur di pemakaman, tapi mereka hanya saling pandang tanpa berani mengucapkannya keras-keras.
Malam semakin larut, dan Bu Sumina duduk di pojok meja, menatap setiap pembeli dengan senyum yang terlalu lebar untuk terlihat wajar. Matanya tampak berkilat di bawah cahaya lampu, seperti menyimpan sesuatu yang tak semua orang bisa mengerti. Sesekali, ia memandang kursi kosong di sudut warung, lalu mengangguk pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. "Bu, kok kursi itu nggak pernah dipakai?" tanya seorang pembeli muda. Setengah bercanda, Bu Sumina menoleh. "Cepat," tatapannya menusuk. "Itu untuk tamu istimewa," jawabnya singkat, lalu kembali tersenyum tipis. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Di dapur, Sari karyawan yang baru bekerja 2 minggu mulai merasa ada yang tak beres. Saat ia mencuci piring, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat tungku. Sosok itu tinggi, kurus, dan kepalanya agak miring, seperti lehernya patah. Sari membalik badan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya panci berisi kuah gulai yang mendidih pelan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan aneh itu tak mau pergi. Bahkan ketika ia menyiapkan sambal, dicobek, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pintu dapur yang setengah terbuka. Bayangan itu bergerak sedikit, seolah bersembunyi tengah malam. Ketika warung hampir tutup, Bu Sumina menyuruh Sari pulang lebih awal. "Kamu istirahat aja, biar saya yang beresin," katanya dengan nada manis. Tapi tatapan matanya tetap tajam. Sari, yang tak ingin menolak, mengangguk dan keluar. Namun, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia berjalan memutar, lalu mengintip dari celah jendela belakang yang menghadap dapur. Saat itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya seperti berhenti berdetak. Bu Sumina berdiri di depan meja, dan di kursi kosong di sudut warung yang tadi siang disebut untuk tamu istimewa, duduk sosok lelaki renta dengan kulit pucat kebiruan. Matanya kosong, mulutnya sedikit terbuka, dan di depannya tersaji sepiring nasi putih dengan lauk lengkap. Yang membuat Sari hampir menjerit adalah tangan lelaki itu bukan tangan manusia biasa. Kulitnya bersisik seperti ular, dan jarinya panjang-panjang seperti cakar. Bu Sumina berbicara dengan suara lirih, seolah sedang menenangkan tamu itu. Lalu, dengan gerakan pelan, ia mengambil secuil lauk dari piring dan menaruhnya di mulut lelaki itu. Sosok itu mengunyah dengan suara basah yang menjijikkan, sementara mata Bu Sumina tampak berbinar-binar, seperti sedang menikmati ritual yang sudah lama ia jalani. Tak lama, angin dingin bertiup masuk lewat celah pintu belakang. Bau melati semakin pekat, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Sosok itu menoleh ke arah jendela tepat, ke arah Sari yang mengintip. Tatapan matanya kosong, tapi entah bagaimana Sari merasa seolah dirinya sedang ditarik masuk ke dalam kegelapan. Dengan panik, Sari mundur, hampir terjatuh. Ia berlari pulang tanpa menoleh, meninggalkan sandal jepitnya di dekat warung. Sejak malam itu, ia tak pernah kembali bekerja. Keesokan harinya, kabar beredar kalau Sari jatuh sakit parah. Tubuhnya panas, tapi tangannya terasa sedingin es. Mengigau, menyebut-nyebut nama Bu Sumina dan lelaki di kursi sambil menangis ketakutan. Dokter yang memeriksanya tak menemukan penyakit pasti. Orang kampung mulai berbisik-bisik, mengaitkan semua ini dengan pesugihan yang konon dijalankan Bu Sumina. Namun, warung itu tetap saja ramai. Bahkan semakin ramai. Orang-orang seperti terhipnotis, tak peduli dengan gosip yang beredar. Datang, makan, dan entah kenapa selalu ingin kembali. Di malam berikutnya, kursi kosong di sudut warung itu kembali terisi, dan aroma melati pun kembali menyelimuti udara. Malam itu, warung Bu Sumina tetap ramai, meski hujan turun sejak sore. Air hujan mengalir deras di tepi jalan. Lampu-lampu kendaraan memantulkan cahaya di genangan. Namun, di dalam warung, suasana begitu berbeda hangat oleh aroma nasi, lauk, dan suara pelanggan yang bercampur dengan tawa renyah Bu Sumina. Tak ada yang mengira, di balik senyum ramahnya, ada rahasia yang mulai membusuk. Sari duduk di sudut warung, memperhatikan setiap gerak Bu Sumina. Sejak ia membantu di sini beberapa minggu lalu, ia mulai menyadari hal-hal aneh. Salah satunya, gentong besar yang selalu ditutup rapat di dapur. Bu Sumina tak pernah mengizinkan siapapun membukanya. Alasannya selalu sama, isinya cuma bahan, rendaman bumbu. Gak enak kalau kecium sebelum dimasak, tapi Sari pernah mencium bau aneh dari gentong itu. Bukan aroma rempah atau masakan, melainkan bau anyir seperti darah basi. Bau yang menusuk hidung
dan membuat perut terasa mual. Malam itu, saat jam menunjukkan pukul 11, warung mulai sepi. Pelanggan terakhir pulang, meninggalkan tumpukan piring kotor. Bu Sumina mengusir Sari lebih awal. "Kamu pulang saja, Sar. Besok pagi datang lagi." Sari mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ia pura-pura berjalan pulang, lalu kembali bersembunyi di balik ruko kosong di seberang warung. Hujan yang masih gerimis membantu menyamarkan keberadaannya. Dari celah pintu yang tak tertutup rapat, Sari melihat Bu Sumina memadamkan sebagian lampu, lalu menuju dapur. Ia membuka gentong besar itu. Dari tempatnya bersembunyi, Sari melihat sekilas cairan hitam pekat memantulkan cahaya redup. Bu Sumina mencelupkan tangannya ke dalamnya, lalu menggumamkan sesuatu seperti mantra. "Yang ini untuk besok pagi," ucap Bu Sumina lirih sambil menarik sesuatu dari gentong. Sari hampir menjerit. "Itu tangan manusia!" Pucat, jari-jari kaku, dan kuku yang memanjang. Bu Sumina memegangnya seolah itu hal biasa, lalu memasukkannya ke wadah besar sebelum menutup gentong kembali. Sari mundur perlahan, lututnya bergetar hebat. Pikirannya kacau. Apakah selama ini lauk-lauk yang disajikan di warung ini? Ayam, mulutnya mencegah muntah. Tiba-tiba, suara pintu belakang terbuka. Dari celah, terlihat seseorang masuk, seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan mata yang terlalu besar untuk ukuran normal. Pakaiannya lusuh, basah kuyup oleh hujan. Lelaki itu membawa karung besar yang tampak berat. Ia menyeretnya ke arah Bu Sumina, yang ini segar, dari pinggir kali. "Anak muda," katanya serak. Bu Sumina tersenyum lebar. Matanya berkilat. "Bagus. Semakin segar, semakin banyak rezeki yang datang." Karung itu bergoyang. Sari hampir tak bisa bernapas saat melihat kepala seseorang keluar dari celah karung. Seorang laki-laki muda. Mulutnya terikat kain, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Lelaki tua itu mendorongnya masuk ke dapur. Sari tahu ia harus pergi. Tapi saat berbalik, kakinya menginjak kaleng bekas, menimbulkan suara nyaring. "Siapa itu?" Suara Bu Sumina menggelegar. Sari berlari secepat mungkin, menyusuri gang sempit di samping ruko. Hatinya berdegup kencang, telinganya menangkap suara langkah kaki mengejarnya. Ia menoleh sekilas. Lelaki tua itu berlari dengan kecepatan yang tak wajar. Wajahnya seperti terdistorsi oleh cahaya lampu jalan. Hujan semakin deras, membuat tanah licin. Sari hampir tergelincir, tapi ia berhasil mencapai rumah kontrakannya. Tanpa pikir panjang, ia mengunci pintu dan menutup semua jendela. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki pelan, diikuti ketukan lembut. "Sari, aku tahu, kamu lihat." Suara Bu Sumina terdengar jelas, serak namun penuh ancaman. Sari menutup mulutnya, menahan napas. Suara itu hilang, tapi saat ia mencoba berdiri, matanya tertuju pada sebuah kantong plastik hitam yang kini tergantung di gagang pintu. Ia mendekat perlahan. Dari dalam kantong, menetes cairan merah gelap yang mengalir ke lantai. Ia tak berani membukanya. Namun entah kenapa, ia tahu apapun isinya, itu adalah pesan dari Bu Sumina. "Diam, atau kau akan jadi isi gentong berikutnya." Sari tak tidur malam itu. Di luar, hujan tak kunjung reda, seperti mencuci darah yang tak akan pernah hilang dari warung Bu Sumina. Malam itu angin bertiup kencang di Tegal. Di luar warung warteg Bu Sumina, suasana begitu sepi, hanya suara daun pisang di halaman yang bergesekan karena tertiup angin. Namun di dalam warung, lampu temaram yang biasanya memberi kesan hangat, malah terasa seperti cahaya muram yang menyoroti wajah pucat Bu Sumina. Sudah 3 hari ini, warungnya tetap ramai pembeli, tapi ia sendiri tak tenang. Sejak kejadian di dapur tempo hari, di mana ia mendapati sosok bayangan berwujud mirip manusia tapi tanpa wajah, sedang memegang ulekan sambal, ia selalu merasa diawasi. Bayangan itu hilang saat ia berteriak, namun aroma anyir darah tertinggal. Cukup lama hingga membuatnya mual. Deni hari tadi, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah rumah gubuk tua yang penuh kemenyan. Dari sudut ruangan, suara berat seorang lelaki tua terdengar lirih namun jelas. "Waktumu hampir habis, Sumina." Ketika ia menoleh, lelaki itu sudah berdiri tepat di hadapannya,
tapi matanya seperti bola mata kambing, bulat dan pucat. 3 jiwa lagi, atau kau yang akan menjadi gantinya. Bu Sumina terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi, tetapi suara itu seperti masih menggema di telinganya. Tak lama kemudian, ia mendengar ayam jago tetangganya berkokok, menandakan waktu subuh hampir tiba. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai yang retok-retok, sambil memikirkan kata-kata di mimpinya. Siang harinya, warung kembali penuh. Anehnya, ada beberapa pembeli yang baru sekali datang langsung jatuh sakit keesokan harinya. Kabar itu sampai ke telinga Bu Sumina lewat bisik-bisik. Ada yang mengeluh mual, ada yang demam tinggi, bahkan satu orang diceritakan hilang kesadarannya saat sedang tidur. Hal ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hati ia tahu ini bukan kebetulan. Sore itu, saat ia sedang meracik sayur lodeh di dapur, pintu belakang warung terbuka sedikit, dan dari celahnya muncul tangan hitam dengan kuku panjang. Tangan itu bergerak pelan, meraih panci berisi kuah. Bu Sumina spontan menjatuhkan sendok sayurnya, dan dalam sekejap tangan itu lenyap. Namun ia melihat ada bekas jejak air yang berbau amis di lantai, seperti jejak binatang yang baru keluar dari rawa. Ia terduduk lemas. Janji yang pernah ia buat di awal membuka warung dulu kembali terlintas jelas di pikirannya. Bertahun-tahun lalu, ketika hidupnya susah dan warungnya sepi, ia mendatangi seorang dukun tua di pinggiran hutan. Dukun itu memberinya syarat, ia akan diberi kemakmuran, tapi setiap setahun sekali harus mengorbankan 3 jiwa sebagai tumbal. Awalnya, ia menolak, namun rasa putus asa mengalahkan ketakutannya. Dukun itu memberinya sebuah kendi tanah liat kecil berisi cairan hitam yang harus ia simpan di bawah tungku. Setiap kali memasak, uap dari cairan itu akan membuat masakannya terasa nikmat bagi siapa saja yang memakannya. Namun, orang-orang yang terpilih sebagai tumbal akan mati perlahan tanpa meninggalkan tanda mencurigakan. Di tahun-tahun awal, semua berjalan mulus. Tumbal datang dengan sendirinya, pembeli baru yang kebetulan mampir, orang asing yang tak pernah kembali. Tapi tahun ini berbeda. Sudah hampir akhir bulan, dan belum ada satupun tumbal yang diambil. Karena itulah suara dalam mimpinya menuntut. Malam semakin larut. Bu Sumina menutup warung lebih awal. Ia duduk sendirian di kursi kayu panjang, menatap kendi tanah liat itu. Uap tipis berwarna keabu-abuan keluar dari celah tutupnya. Tiba-tiba, kendi itu bergetar, lalu terdengar suara seperti bisikan dari dalamnya. Sumina, waktumu hampir habis. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu jika syarat itu tidak dipenuhi, dirinya atau keluarganya akan menjadi gantinya. Namun kali ini, rasa takutnya lebih besar daripada rasa serakahnya. Ia mulai berpikir untuk menghentikan semua ini. Tapi bagaimana caranya? Apa yang akan terjadi jika ia menghancurkan kendi itu? Ketika ia masih diliputi kebingungan, pintu depan warung diketuk pelan. Ia ragu, tapi tetap membukanya. Di luar, berdiri seorang lelaki asing berbaju lusuh. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Saya lapar, Bu. Boleh makan?" tanyanya lirih. Tanpa sadar, Bu Sumina mengangguk dan mempersilakannya masuk. Lelaki itu duduk di kursi dekat pintu, menatapnya tanpa berkedip. Saat Bu Sumina menuangkan nasi ke piring, ia merasakan hawa dingin menyelimuti warung. Ketika ia menoleh kembali ke arah lelaki itu, kursi itu kosong. Namun, piring di tangannya sudah penuh dengan nasi dan lauk, seperti ada yang siap memakannya. Di saat itulah, ia sadar mungkin lelaki itu bukan manusia. Dan kedatangannya adalah tanda bahwa waktu benar-benar sudah habis. Malam itu, Bu Sumina tak bisa tidur. Dari dapur, ia mendengar suara ulekan yang ditumbuk sendiri, padahal tidak ada siapa-siapa. Bau kemenyan bercampur amis, darah memenuhi udara. Dan entah kenapa, ia tahu kutukan itu akan menagihnya lebih cepat dari yang ia bayangkan. Malam itu, Tegal diguyur hujan deras. Petir menyambar, angin bertiup kencang, membuat hawa di sekitar warung warteg Bu Sumina terasa mencekam. Di luar, orang-orang memilih menutup pintu rapat-rapat. Namun di warung itu, lampu-lampu tetap menyala terang. Seperti biasa, meja-meja penuh, meski di luar cuaca buruk. Tapi anehnya, wajah para pelanggan malam itu tampak pucat, mata mereka kosong, dan tak banyak bicara. Seakan ada sesuatu yang memaksa mereka duduk di sana. Dari dapur,
Bu Sumina keluar membawa baskom besar berisi gulai kambing. Aroma bumbunya begitu tajam menusuk hidung. Namun bagi yang peka, ada aroma amis yang tak biasa. Tangannya gemetar saat menuang kuah ke piring-piring. Dan sesekali ia melirik ke sudut warung. Tempat sebuah kendi tanah liat diletakkan di lantai. Kendi itu ditutupi kain merah yang mulai basah oleh rembesan air hujan yang bocor dari atap. Bu Sumina tahu, malam itu adalah batas waktu perjanjian pesugihan yang ia ambil beberapa tahun lalu. Dulu, ia hanya ingin warungnya laris dan punya banyak pelanggan. Makhluk yang menemuinya di pemakaman tua Tegal itu hanya meminta satu hal. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memberikan sesaji khusus yang tak boleh diganti dengan apapun. Dan selama bertahun-tahun, ia menepati. Namun, beberapa bulan terakhir, hatinya mulai goyah. Anaknya, Rani, mulai curiga. Rani sering melihat ibunya mengendap keluar rumah tengah malam sambil membawa baskom tertutup. Bau amis yang keluar dari baskom itu selalu membuatnya mual. Puncaknya, seminggu sebelumnya, Rani diam-diam mengikuti ibunya dan melihat Bu Sumina menaruh sesuatu di dekat pohon beringin besar di pemakaman. Dalam cahaya redup, Rani bisa bersumpah bahwa ia melihat potongan tubuh manusia di sana. Siap, Rani tak bisa tidur nyenyak. Kini, malam Jumat Kliwon telah tiba lagi. Hujan makin deras, dan pelanggan di warung tak ada yang beranjak. Meski sudah larut, seakan mereka menunggu sesuatu. Bu Sumina merasakan tekanan di dadanya semakin berat. Ia tahu, malam ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba, lampu warung berkelip-kelip, lalu mati total. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Suara hujan dan petir bercampur dengan aroma anyir yang semakin menyengat. Pelanggan yang tadi diam mulai menunduk satu persatu, lalu mengeluarkan suara aneh geraman pelan seperti binatang lapar. Rani, yang malam itu diam-diam mengintip dari pintu belakang, langsung menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Matanya terbelalak melihat sebagian pelanggan mulai berubah bentuk wajah. Mereka memanjang, mata memerah, kulit pucat membiru. Mereka bangkit perlahan dan mengelilingi meja tempat kendi merah itu berada. Bu Sumina berdiri terpaku. Ia paham, perjanjian itu tak lagi bisa dipenuhi dengan sekadar sesaji. Malam ini, mereka datang untuk mengambil sesuatu yang lebih besar nyawanya. Salah satu pelanggan yang berubah wujud itu mendekat, tersenyum miring, lalu berbisik di telinga Bu Sumina, janji harus ditepati, Sumina. Kalau tidak, gantinya adalah dirimu. Bu Sumina berlari menuju pintu, tapi kakinya seperti terikat. Dari lantai, muncul genangan air berwarna merah pekat, berbau busuk, yang seakan menariknya ke bawah. Rani berlari mencoba meraih ibunya, namun suara petir menggelegar, dan dalam sekejap, tubuh Bu Sumina terseret masuk ke genangan itu hilang tanpa jejak. Lampu warung menyala kembali. Semua pelanggan yang tadi berubah wujud sudah tidak ada. Hanya tersisa Rani, berdiri sendirian di tengah warung yang kini berantakan. Meja terbalik, piring pecah, dan kendi merah yang kosong. Keesokan paginya, warga menemukan warung itu dalam keadaan terkunci dari dalam. Tak ada tanda-tanda Bu Sumina, hanya Rani yang duduk di sudut dengan mata kosong, memegang kain merah basah. Ketika warga bertanya, Rani hanya berbisik pelan, mereka sudah mengambilnya dan akan kembali. Sejak malam itu, warung warteg Bu Sumina tak pernah buka lagi. Namun beberapa orang bersumpah, tiap malam Jumat Kliwon, mereka masih melihat cahaya lampu dari dalam dan aroma gulai kambing yang amis menyebar di udara, diiringi suara sendok dan piring yang berdenting. Meski warung itu seharusnya kosong, malam itu hujan turun deras di Tegal. Langit gelap tanpa bintang, hanya suara air yang memukul atap rumah-rumah warga. Di salah satu sudut jalan raya, warung warteg Bu Sumina berdiri. Tapi bukan lagi warung yang ramai seperti dulu. Pintu kayunya terkunci rapat, tirainya lusuh, dan di halaman depan, rumput liar mulai tumbuh tinggi. Warga setempat selalu melangkah cepat jika melewati warung itu, seolah ada hawa tak terlihat yang menekan dada mereka. Sudah 2 bulan sejak peristiwa mengerikan itu menimpa Bu Sumina dan keluarganya. Sejak malam terakhir saat suara teriakan dan ciuman piring
dan bau amis darah menyebar di udara. Tak ada yang berani mendekat atau mencoba masuk. Bahkan polisi yang sempat menyelidiki memilih menutup kasus ini dengan alasan kurang bukti. Meskipun semua orang tahu ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika, desas-desus beredar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Bu Sumina pergi meninggalkan kota. Ada pula yang yakin dia mati di tangan makhluk yang pernah ia datangi untuk pesugihan. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan perempuan berbaju daster dengan rambut kusut berdiri di dalam warung, menatap keluar dengan senyum tipis di tengah malam semenjak awal. Banyak yang curiga bagaimana warung sederhana itu bisa begitu cepat berkembang. Hanya dalam waktu setahun, dari warung kecil di emperan jalan, Bu Sumina mampu membeli bangunan permanen, memperluas dapur, bahkan punya 2 orang pegawai. Menu makanannya selalu segar, pembelinya tak pernah sepi. Bahkan di jam-jam sepi sekalipun, selalu saja ada orang datang. Namun, sebagian warga yang makan di sana sering melaporkan hal aneh. Nasi terasa sangat pulen, tapi rasanya seperti ada aroma besi. Ayam gorengnya gurih, tapi kadang-kadang seperti ada serat yang bukan daging ayam. Setelah kematian mendadak suaminya yang katanya kecelakaan tunggal di jalan, bisik-bisik semakin menjadi. Ada yang bilang itu tumbal. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, pegawai warungnya satu persatu mengalami musibah aneh. Ada yang jatuh sakit misterius, ada yang menghilang tanpa kabar. Namun anehnya, warung itu tetap berjalan, bahkan makin ramai. Semua berubah di malam terakhir. Malam itu, menurut cerita seorang tukang ojek yang sedang mangkal di dekat sana, ia mendengar suara gaduh dari dapur warung Bu Sumina. Teriakan seorang perempuan terdengar bercampur suara tawa rendah seperti dari tenggorokan hewan besar. Bau busuk seperti bangkai menyebar di udara, membuatnya mual. Ia ingin mendekat, tapi melihat sesosok tinggi hitam melintas di jendela, matanya merah menyala. Ketakutan, ia segera pergi. Keesokan paginya, warung itu sudah terkunci rapat. Tag 88, tanda-tanda Bu Sumina atau keluarganya. Namun, ada bercak merah kecoklatan di lantai dekat pintu masuk yang meski sudah disiram hujan, tetap meninggalkan noda. Warga mulai menghubungkan semua kejadian. Mereka ingat cerita lama tentang pesugihan di sebuah desa terpencil dekat hutan jati, di mana seseorang harus memberi makan makhluk penunggu dengan darah manusia atau nyawanya sendiri sebagai gantinya. Ada yang bilang Bu Sumina melanggar perjanjian. Mungkin ia mencoba berhenti, atau mungkin ia tak mampu memberi tumbal yang dijanjikan. Apapun itu, makhluk itu menagih dengan caranya sendiri. Kini, setiap lewat tengah malam, beberapa warga yang tinggal tak jauh dari warung itu mengaku mendengar suara piring yang saling beradu, bau masakan yang tiba-tiba muncul, dan samar-samar suara seorang perempuan yang berkata pelan, "Makan, makan." Tidak ada yang berani membongkar atau menjual bangunan itu. Setiap orang yang mencoba selalu sakit atau mendapat musibah sebelum sempat memulai renovasi. Akhirnya, warung itu dibiarkan kosong, menjadi bagian dari cerita horor kota kecil Tegal. Anak-anak dilarang bermain dekat sana. Para pengemudi angkot yang melewati warung itu di malam hari selalu memilih mempercepat laju kendaraan. Dan bagi mereka yang masih mengingat masa kejayaan warung Bu Sumina, rasa ngeri selalu muncul setiap kali mereka melihat pintu kayu tua itu. Seakan di baliknya, Bu Sumina masih berdiri, tersenyum sambil memegang piring berisi nasi putih yang menguap panas, menunggu pelanggan berikutnya. Namun, ada satu hal yang sampai sekarang tak pernah terpecahkan. Seminggu setelah peristiwa itu, seorang pedagang kaki lima menemukan sebuah buku catatan kecil tergeletak di selokan dekat warung. Di dalamnya ada daftar nama-nama, sebagian dicoret, sebagian masih tertulis jelas. Anehnya, beberapa nama yang belum dicoret adalah nama warga yang belakangan hilang atau meninggal secara misterius. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat, tertulis dengan tinta merah, "Semua harus lunas." Cerita Bu Sumina pun berakhir tragis. Tapi warungnya tetap menjadi pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dari jalan yang benar. Dan tidak semua pelanggan pulang dengan kenyang. Ada yang justru menjadi bagian dari menu itu sendiri.